Bahasan simulasi KSN Kebumian tahun 2022. Zaman di mana ditemukan formasi batuan yang mengandung batu bara, kepunahan trilobita, serta munculnya tumbuhan besar adalah punahan trilobita. Jadi jawabannya adalah A, PEM. Nah, tingkatan dari skala geologi seperti pada slide, Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum. Nah, di sini teman-teman harus paham urutannya atau memahami urutannya. Nah, selanjutnya kita lihat berbagai ciri khasnya. Yang pertama, trilobita atau trilobit adalah kelompok fosil arthropoda laut yang sudah punah. Kelompok ini merupakan salah satu kelompok arthropoda paling awal. Trilobit pertama kali muncul dalam catatan fosil awal periode Kambrium. Mulai mengalami kemunduran hingga punah pada masa Devon. Saat semua ordo trilobit kecuali Protida mengalami kepunahan, trilobit akhirnya musnah saat peristiwa kepunahan Trias pada akhir masa PEM. Ini kita dapat melihat berbagai ciri khas di setiap masa. Yang paling kiri atas ada masa PEM, yaitu daratan bergabung menjadi superbenua Pengea, membentuk penggunungan Appalachia. Nah, itu salah satu ciri khasnya. Selanjutnya, yang bagian bawah yaitu kepunahan massal antara PEM dan Trias terjadi 251 juta tahun lalu. 95% kehidupan di bumi pun termasuk seluruh trilobita. Nah, ini kata kuncinya. Trilobita, Graptolita, dan Blastoidea. Jawabannya PEM. Selanjutnya Trias. Nah, di sini ciri khasnya adalah dinosaurus mendominasi. Nah, ada beberapa jenis dinosaurus. Nah, di sini Cynodonta menjadi lebih kecil dan lebih menyerupai mamalia. Dicrodium merupakan flora umum di daratan, banyak amfibi, Ammonita sangat umum. Nah, jadi ciri khas ini harus teman-teman pahami. Selanjutnya, ciri khas dari karbon. Nah, di karbon ini, serangga bersayap memanjat tiba-tiba. Nah, di sini, di karbon Mississippian, yaitu pohon primitif besar. Itu ciri khasnya. Selanjutnya, untuk zaman Jura, munculnya Gymnospermae, yaitu tumbuhan runjung. Dan paku-pakuan umum ditemukan. Banyak jenis dinosaurus seperti sauropoda, mamalia kecil umum ditemukan, burung pertama dan hewan melata bersisik berkembang, bivalvia, ammonita, dan belemnoidea juga banyak dijumpai. Bulu babi sangat umum, juga lili laut, bintang laut, porifera, brachiopoda, terebratulida, dan rensolelida, terpecahnya Pangea menjadi Gondwana dan Laurasia. Jadi kalau di Jura ini kata kuncinya ini, terpecahnya Pangea menjadi Gondwana dan Laurasia. Selanjutnya pada kapur, yaitu tumbuhan berbunga berkembang bersama dengan jenis baru insekta. Ikan bertulang sejati, modern mulai bermunculan. Oke, nah di sini ada juga ciri khas dari segi benuanya. Burung primitif perlahan menggantikan Pterosaurus, mamalia monotremata, marsupialia, dan eutheria bermunculan dan Gondwana terpecah. Kita masuk soal berikutnya. Menurut IPCC, yang dimaksud dengan perubahan iklim adalah, nah kalau kita analogikan, perubahan iklim itu berarti jawabannya antara perubahan nilai rata-rata parameter iklim dan perubahan parameter iklim yang disebabkan oleh faktor alami maupun aktivitas manusia. Jadi jawabannya adalah A dan C atau E. Kita lihat lebih lanjut, IPCC adalah organisasi antar pemerintah ilmiah yang terdiri dari para ilmuwan dari seluruh dunia untuk memajukan pengetahuan tentang perubahan iklim akibat aktivitas manusia. IPCC didirikan pada 1988 oleh dua organisasi PBB yang terlibat, yaitu ada WMO, Organisasi Meteorologi Dunia, dan UNEP, Program Lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk melakukan tinjauan sistematis pada literatur teknis atau ilmiah yang dikaji dan dipublikasikan. Nah, definisi iklim menurut IPCC merupakan perubahan pada keadaan iklim yang dapat diidentifikasi, misalnya dengan uji statistik, adanya perubahan rata-rata atau variabilitas dari sifat-sifat iklim dan berlangsung dalam waktu yang panjang, biasanya dasawarsa atau lebih. Jadi jawabannya adalah yang A dan C tadi. Soal berikutnya. Kedudukan muka air laut secara umum berupa mean sea level, MSL, LLWL, MLWL, HWL. Kedudukan muka air laut yang dipergunakan sebagai datum dalam peta kontur rupa bumi adalah peta kontur berarti bahwa peta yang menyajikan titik-titik dengan ketinggian yang sama. Jawabannya adalah B, MSL. Mengapa?
MSL, tinggi muka air laut rata-rata adalah pengukuran tinggi rata-rata air laut antara pasang dan surut. Itu tidak tergantung pada satu tempat, misalkan di India atau dimanapun. Semua ketinggian diukur di atas permukaan laut rata-rata yang merupakan garis dasar umum di seluruh dunia. Permukaan laut rata-rata adalah ukuran universal dan bertindak sebagai garis dasar untuk menghitung ketinggian dan elevasi. Contohnya ketinggian Gunung Everest, Charles Datum, merupakan permukaan terendah air laut yang digunakan sebagai bidang referensi sebagai acuan tinggi dalam pembuatan peta di laut untuk mengetahui pengaruh panjang data pengamatan terhadap ketelitian MSL. Jadi jawabannya di sini yang paling tepat adalah MSL. Jika ada jawaban atau masukan lain dari teman-teman, boleh ditambahkan di kolom komentar. Sedangkan air surut rata-rata MLLW berarti elevasi pasang surut 0,0, ditentukan dengan rata-rata surut terendah dari 2 pasang surut setiap hari di lokasi tertentu sepanjang sejarah yang tercatat. Di bawah ini yang paling mungkin terbentuk sebagai batu beku intrusif adalah, berarti batu beku ini ada dua nih, intrusif 1, ekstrusif 1. Nah, di sini jawabannya E, diorit. Mari kita lihat identifikasi pembahasan. Dalam geologi, intrusi batuan beku atau hanya intrusi adalah tubuh batuan beku intrusif yang terbentuk oleh kristalisasi magma yang mendingin secara perlahan di bawah permukaan bumi. Kata kuncinya ini ya, intrusif di bawah permukaan bumi. Yang pertama ada batuan tuff, batu beku yang terbentuk dari produk letusan gunung berapi yang eksplosif. Dalam letusan ini, gunung berapi ledakannya berupa batu, abu, dan magma, dan bahan lainnya dari lubang angin. Ejekta ini bergerak di udara dan jatuh kembali ke bumi di daerah sekitar gunung berapi. Berarti tuff adalah ekstrusif karena eksplosif nih sini. Terus ada batu basal, batuan beku ekstrusif yang memiliki butiran kristal halus, warna gelap, dan mempunyai komposisi utama berupa olivin mineralnya. Berarti ini juga tergolong ekstrusif, kan yang ditanya intrusif tadi. Selanjutnya ada batu apung atau pumice adalah istilah tekstural untuk batu vulkanik yang merupakan lava berbuih terpadatkan, tersusun atas piroklastik kaca yang amat mikrovesikular dengan dinding batuan beku gunung berapi ekstrusif. Berarti ini juga ekstrusif. Ada andesit adalah suatu jenis batuan beku vulkanik ekstrusif, komposisi menengah tekstur avanitik hingga porfiritik. Dalam pengertian umum, andesit adalah peralihan antara basal dan dasit, dengan rentang silikon dioksida adalah 57-63%, seperti digambarkan di diagram TAS. Susunan mineral biasanya didominasi oleh plagioklas ditambah pyroxene dan atau hornblende. Nah, berarti ini juga tergolong ekstrusif. Yang terakhir, jawaban kita tadi adalah diorit, yaitu jenis batuan beku dalam, batuan beku plutonis nih, bertekstur veneris, mineralnya berbutir kasar hingga sedang, warnanya agak gelap, mengandung feldspar plagioklas klasik sodik dalam jumlah yang besar dengan tipe sodik yang banyak. Plagioklasnya melebihi ortoklas. Kuarsa tidak ada tetapi mengandung augit dalam jumlah sedikit. Hornblendia biasanya lebih banyak dari biotit. Diorit sangat mirip dengan gabbro, tetapi diorit plagioklasnya lebih asam atau sodik daripada labradorit. Batuan dengan plagioklas yang lebih basah disebut dengan gabbro. Jika banyak penokris disebut dengan porfirdiorit, terdiri dari kurang lebih 65% plagioklas dan 35% mineral silikat gelap seperti biotit dan augit. Terdapat fosil mikro dan makro. Fosil mikro seperti fosil Globigerina. Fosil ini dalam taksonomi termasuk dalam film apa? Jawabannya adalah A, protozoa. Mari kita lihat identifikasi jawabannya. Nah, taksonomi Foraminifera planktonik. Kingdom Protista, filum protozoa. Subfilumnya ada Sarcodina, superkelas Rhizopoda, kelas Foraminifera, ordo Foraminiferida, subordo Globogerinina. Nah, di sini kan yang ditanya di soal adalah genus Globigerina. Merupakan genus yang memiliki ciri-ciri morfologi pinggiran membulat dengan dinding tes gamping hyaline, bentuk tes bulat seperti telur tetapi tidak radial, susunan kamar trokospiral, kadang dijumpai duri-duri halus. Nah, jadi jawabannya tadi adalah protozoa filumnya. Namun teman-teman harus mengenali dulu opsi jawaban lain ya, siapa tahu keluar, yaitu Brachiopoda adalah hewan laut yang memiliki katup atau keras berupa cangkang pada permukaan atas dan bawah. Tidak seperti pengaturan kiri dan kanan di Mollusca bivalvia, katup Brachiopoda berangsal di bagian belakang, sedangkan bagian depan dapat dibuka untuk makan atau tertutup untuk perlindungan. Nah, ini berupa karang-karangan bisa dilihat di gambar paling kanan. Mollusca artinya lunak, merupakan hewan triploblastik selomata yang bertubuh lunak. Ke dalamnya termasuk semua hewan lunak dengan maupun tanpa cangkang, siput, kiton, kerang-kerangan, serta cumi-cumi dan kerabatnya.
Coelenterata ialah hewan invertebrata atau hewan berongga yang bagian tubuhnya terdiri dari jaringan luar atau eksodem, serta jaringan dalam atau endodem, dan juga sistem otot yang menyilang dan membujur bernama mesoglea yang merupakan sistem gerak pada hewan invertebrata ini. Juga dikenal dengan cnidaria dari bahasa Yunani yang berarti penyengat, karena memang hewan ini memiliki sel penyengat. Contohnya adalah ubur-ubur dan anemon laut. Soal berikutnya, tipe awan di samping adalah, jawabannya adalah awan cirrus. Mari kita lihat identifikasi jawabannya. Awan cirrus, simbol klasifikasinya Ci, adalah jenis awan tinggi yang terbuat dari kristal es. Awan ini tampak halus dan tipis dengan untaian putih. Cirrus biasanya berbentuk saat udara kering dan hangat naik, menyebabkan deposisi uap air ke partikel debu, berbatu, atau logam di ketinggian. Secara global, mereka terbentuk di mana saja, antara 4.000 dan 20.000 meter, atau sekitar 13.000 dan 66.000 kaki di atas permukaan laut. Dengan elevasi yang lebih tinggi, biasanya di daerah tropis dan elevasi yang lebih rendah di daerah kutub. Selanjutnya ada awan 100. Nah, ini gambarnya, yaitu awan tingkat rendah yang dicirikan oleh lapisan horizontal dengan dasar yang seragam, berlawanan dengan awan konvektif atau cumuliform yang dibentuk oleh kenaikan suhu. Lebih khusus lagi, istilah 100 digunakan untuk menggambarkan awan datar, berkabut, tanpa ciri di ketinggian rendah dengan variasi warna, dari abu-abu gelap hingga hampir putih. Kata 100 berasal dari awalan bahasa Latin strato yang berarti lapisan. Nah, berikutnya ada awan yang paling sering keluar dalam soal, cumulonimbus. Cumulus ya, menumpuk, dan nimbus badai hujan. Adalah awan vertikal yang padat dan menjulang tinggi. Terbentuk dari uap air yang dibawa oleh arus udara ke atas yang kuat. Jika diamati selama badai, awan ini dapat disebut sebagai thunderheads. Cumulonimbus dapat terbentuk sendiri, berkelompok, atau di sepanjang garis badai depan yang dingin. Nah, kodenya CB ya awannya. Terus ada awan nimbus 100, adalah awan multilevel, amorf, hampir seragam, dan sering berwarna abu-abu gelap, yang biasanya menghasilkan hujan terus-menerus, salju, atau hujan es, tetapi tidak ada kilat atau guntur. Meskipun biasanya awan berbasis rendah, sebenarnya terbentuk paling sering di tingkat menengah troposfer, dan kemudian menyebar secara vertikal ke tingkat rendah dan tinggi. Nimbus 100 biasanya menghasilkan curah hujan di wilayah luas. Nimbo berasal dari kata Latin nimbus yang berarti awan atau halo. Soal yang terakhir. Alat meteorologi yang digunakan untuk menentukan kelembaban relatif udara yang menggunakan dua jenis termometer, yakni bola basah dan bola kering, adalah ombrometer, berarti ini lebih ke hujan, berarti tidak. Nah, jawabannya adalah yang B, psikrometer. Hygrograf itu kan untuk kelembaban aja, termohigraf gabungan kelembaban dan suhu, barograf kalau nggak salah tekanan. Jadi jawaban yang menggunakan bola basah dan bola kering adalah B, psikrometer.